Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, NIM 1831041089, kelas PJKRD. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Paradigma Penelitian Keolahragaan. Ya, definisi paradigma. Paradigma merupakan serangkaian pandangan yang saling berkaitan mengenai fenomena-fenomena di dunia. Dalam sebuah studi, paradigma berorientasi sebagai kerangka filosofi dan konseptual. Ya, paradigma peneliti akan membawa kepada pemahaman terhadap metodologi penelitian. Ya, di dalam metodologi penelitian tersebut terdapat teori-teori dan metode-metode. Ya, definisi penelitian. Ya, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Ya, tentang pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluriah manusia. Ya. Slide selanjutnya, struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian keolahragaan adalah metode keilmuan. Ya, penelitian muncul karena adanya kesulitan yang dihadapi oleh manusia maupun karena naluri ingin tahu. Ya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau penelitian secara ilmiah. Baik, slide selanjutnya, cara memperoleh pengetahuan. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan dengan menggunakan beberapa cara. Ya, menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh secara langsung maupun berbagai sumber sekunder, diantaranya melalui pengalaman pribadi, modus otorita, penalaran deduktif dan induktif. Ya, berikut ini disajikan beberapa cara memperoleh pengetahuan berupa pengalaman. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Yang kedua penalaran deduktif, yang ketiga penalaran induktif. Ya. Metode ilmiah. Langkah-langkah dalam metode penelitian olahraga. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis seperti analis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Keenam, mengolah, menganalisis dan membuat interpretasi. Yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Dan terakhir, membuat laporan. Ya, ini bagannya ya, perumusan masalah. Dimulai perumusan masalah, ya, turun menjadi deduksi korehensi. Ya, dalam perumusan masalah ini turun menjadi dua. Yang pertama, khasanah pengetahuan ilmiah. Yang selanjutnya, penyusunan kerangka berpikir. Dalam penyusunan kerangka berpikir ini turun menjadi perumusan hipotesis. Ya, dalam perumusan hipotesis, induksi terbagi menjadi induksi dan koreferensi. Ya, selanjutnya pengujian hipotesis. Ya, dalam pengujian hipotesis ini apakah dia diterima atau ditolak. Ya, seperti itu. Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan
yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengaitkan dan membentuk konstelasi permasalahan. Ya, yang ketiga, perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Ya, habis perumusan hipotesis, yaitu pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Ya, penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Setelah itu masalah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan. Ya, seperti itu. Aquinto mengemukakan 3 persyaratan penting mengadakan kegiatan penelitian, yaitu pertama, sistematis, ya, yang artinya bijaksana, merupakan pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, berencana, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan. Yang terakhir, mengikuti konsep, ya, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, latar belakang masalah. Selanjutnya, ya, latar belakang masalah berisi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Ya, seperti itu. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Ya, asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya, keberadaan asumsi dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan, namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Ya, penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi hasil penelitian kuantitatif. Ya, seperti itu. Ruang lingkup penelitian. Sebuah penelitian merupakan batasan tertentu agar tujuan penelitian dapat dicapai. Masalah dapat dijelaskan, dijawab atau dipecahkan. Ya, batas-batas tersebut diwadahi dalam ruang lingkup penelitian. Ya, seperti itu. Definisi variabel dan jenisnya. Variabel merupakan penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seseorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Ya, ini bagannya, sebab, hubungan akibat. Ya, variabel bebas, variabel moderator, variabel antara, variabel terikat, dan variabel kontrol. Ya, definisi variabel dan jenisnya. Ya, variabel itu ada 7 jenis, ya. Variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, variabel antara, variabel diskrit, variabel kontinum. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil PowerPoint yang telah saya buat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.